warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Paripurna Az-Zikra dengan segenap jajaran pengurus, yang terhormat Ketua Panitia Ramadan 1446 Hijriah dengan segenap jajarannya, yang kita hormati Ketua PHBI di lingkungan Seisibab, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tuaku, saudara-saudari, ananda yang hadir di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini selalu dalam naungan dan lindungan serta mendapatkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Baru malam kedua kok ya nampaknya ini Pak. Belum berbuka lagi. Udah. Tapi suaranya udah sayup-sayup nampaknya baru malam kedua ini. Menikmati. Tapi menikmati kalau bisa. Itu kan doa. Kalau Ustaz itu sedang berdoa, dan doa itu tidak harus masalah. Mendapatkan naungan, lindungan dan keberkahan. Kan Ustaz untuk kita semua. Amin ya rabbal. Itu dia. Itu udah tanda kita udah berbuka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini IPMI Kota Pekanbaru menetapkan judul yang begitu dahsyat, akhlak terhadap khilafiyah. Kalau persoalan di khilafiyah ini sering terjadi putusnya silaturahmi, berbeda pendapat, kawan tak tegur sapa. Yang dulunya satu masjid beda pemahaman, akhirnya bangun masjid lagi. Biasa, ini udah terjadi. Makanya ini judul memang betul-betul dahsyat untuk malam kedua ini Pak. Sehingga tadi di kantor IPMI Kota Pekanbaru pun full ruangan. Kenapa? Judulnya ini lain daripada yang lain. Kalau biasanya kalau malam kedua itu masih seputar Ramadan. Tetapi untuk malam kedua di tahun 1446 Hijriah ini langsung dibahas mengenai permasalahan khilafiyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita menyikapi perbedaan yang timbul di kalangan masyarakat ini? Menyikapinya cuma satu. Bagaimana? Toleransi, tasamuh, berlapang dada bila ada yang berbeda pemahamannya dengan kita. Cukup itu saja. Insya Allah persaudaraan itu aman. Karena dalam menentukan bulan suci Ramadan ini pun sudah kita lihat ada khilafiyahnya. Jauh hari sebelum masuk satu Ramadan, Muhammadiyah sudah menetapkan Ramadan jatuh pada tanggal
1 Maret. Pemerintah masih cari-cari si hilal lagi. Tengok di Papua hilal tak nampak. Rupanya yang paling cepat nampak hilal itu di TikTok. Nah, ada rupanya nama anggota TNI namanya Hilal. Nah, ada nama anggota TNI sibuk cari hilal di Papua sampai ke Makassar, dari Makassar sampai ke Jakarta, di Jakarta tak jumpa juga. Tiba-tiba buka HP lihat TikTok, hilal sudah ditemukan. Udah. Hampir tadi malam banyak masjid mungkin di wilayah Pekanbaru ini hampir tidak melaksanakan sholat tarawih karena pengumuman yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri Agama lumayan cukup lama. Jadi ini kita lihat Muhammadiyah sudah menetapkan, NU baru mulai cari-cari si hilal. Jumpa si hilal di Aceh, di Sumpah, berani dia ada saksi ditetapkan oleh Menteri Agama langsung bahwasanya Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret hari ini. Tapi alhamdulillah tak ada yang perang-perang, Pak. Berarti Indonesia itu masih hebat. Masih hebat. Berbeda. Perangkat kita ke daerah Sumbar, Napasawandia, mereka 2 hari 3 hari sebelum penetapan masuknya 1 Ramadan, mereka sudah duluan puasa. Kenapa? Mereka punya pemahaman sendiri. Mereka punya hisab kalender. Apakah kita harus perangi mereka? Tidak, toleransi dengan mereka. Kenapa? Mereka adalah orang yang sama dengan kita. Mereka orang Islam. Ini pernah suatu kejadian. Jadi khilafiyah itu, Pak, tidak timbulnya pada saat sekarang, tidak adanya para sahabat aja, akan tetapi di masa Rasulullah SAW khilafiyah itu sudah terjadi. Nih, khilafiyah sudah terjadi. Bagaimana? Rasulullah SAW mengutus para sahabat, di mana yang dipimpin, yang pertama yang dipimpin oleh Ibnu Abbas, yang kedua dipimpin oleh Zaid. Mereka berangkat. Apa pesan Rasulullah? Wahai seluruh sahabatku, berangkat ke kota Madinah. Berangkat ini yang dipimpin oleh Ibnu Abbas dan juga yang dipimpin oleh Zaid. Apa pesan Rasulullah? Kalian harus melaksanakan sholat setelah sampai di negeri Quraizah, Bani Quraizah. Ini pesan Rasulullah. Lalu bagaimana? Zaid, dia melihat kalau kita nanti akan berjalan sampai ke Bani Quraizah, maka kita akan terlambat melaksanakan sholat asar. Asar sudah lewat. Akhirnya bagaimana? Zaid ini dia sholat bersama sahabat-sahabat yang lain di tengah jalan. Ibnu Abbas bagaimana dia? Dia tidak sholat. Kenapa? Ada pesan dari seorang pemimpin orang yang beriman, Muhammad SAW. Sholatnya kalian asar di Bani Quraizah. Ibnu Abbas tak sholat. Rupanya sampai di Bani Quraizah, sholat asar itu Pak sudah habis waktunya. Sempat terjadi. Apa kata Ibnu Abbas? Kalaulah seandainya nanti saya berjumpa dengan Zaid, dia sudah melanggar perintahnya Rasulullah, Zaid akan berhadapan dengan saya. Jadi kata Ibnu Abbas. Akan tetapi bagaimana? Sesampai di tempat yang dituju Bani Quraizah, ternyata Ibnu Abbas memegang tali untanya Zaid. Sahabat bertanya, ya Ibnu Abbas, kalian berbeda pemahaman. Zaid sudah berpuasa, sudah melaksanakan sholat asar,
sampai kepada Quraisy. Akan tetapi Ibnu Abbas mengikut apa perintahnya Rasulullah. Berbeda pemahaman. Tetapi kenapa kalian sekarang bergandengan tangan? Apa kata Ibnu Abbas? Wahai sahabatku semua, inilah indahnya orang beriman. Berbeda pemahaman, karena adanya toleransi, akhirnya persatuan akan menjadi unik. Jadi kita walaupun berbeda dalam pemahaman kita, itu hal yang wajar. Karena imam kita bukan hanya satu. Mazhab Imam Syafi'i bila dibandingkan dengan Imam Hanafi itu berbeda. Tapi bagaimana Imam Syafi'i? Dia selalu menghargai apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i pernah dia menjadi imam di kalangan orang Bani Abu Hanifah. Tetapi Imam Syafi'i yang biasanya sholat subuh pakai doa kunut, ketika jamaahnya adalah kampungnya Imam Hanafiyah, Imam Syafi'i yang jadi imam, dia tidak memakai doa kunut, menghormati pemahaman Imam Abu Hanifah. Ini hebatnya. Kalau kita tidak dapat ilmu satu perasaan, sudah awak yang paling hebat. Sikit-sikit, semuanya itu sudah haram, semuanya berbeda. Nanti dia pemahaman sedikit, itu dalalah, haram. Permasalahan dalam kaidah fikih itu tidak ada bid'ahnya, tidak ada bid'ah. Karena permasalahan ilmu fikih itu adalah khilafiyah, pendapat, pemahaman. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahum may ya'ish minkum ba'diya fasayara khulafa." Kata Rasulullah, maka nanti akan terjadi kebanyakan di kalangan umatku, terjadi banyak khilafiyah, perbedaan pendapat. Fa'alaikum bisunnati, maka ikutilah sunnahku, wa sunnati khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan ikutilah pendapat khulafa'ur rasyidin. Siapa dia khulafa'ur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi tidak hanya tertentu pada Rasulullah. 4 orang ini yang dijamin oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam surga. Dijamin Rasulullah masuk ke dalam surga. Jadi pemahaman yang mereka lakukan yang tidak ada di masanya Rasulullah SAW menjadi sebuah khilafiyah. Tapi apakah itu dibatalkan oleh Rasulullah? Tidak. Kenapa? Mereka itu berpemahaman adalah ada dalilnya. Sikap yang menentukan. Sama dengan kejadian kita sekarang ini. Banyak yang terjadi. Kalau kita berbicara tentang penetapan bulan, penglihatan hilal, yang kita pakai sekarang kan teropong. Kalau dulu bagaimana di masa Rasulullah? Tidak, naik ke atas bukit. Memang dilihat betul. Dan berbeda, sebenarnya sudah berbeda. Jadi kebiasaan yang sudah terjadi di dalamnya itu menjadi sebuah pemahaman bagi penduduk setempat. Dan kebiasaan yang ada di situ, jangan kalian mau merubah masuk ke dalamnya. Sudah ada tanaman jagung mau ditanam lagi di bawahnya, cabai mau ditanam terong lagi di situ, akhirnya si jagung marah. Jadi kalau udah jagung di situ ya udah jagung, jangan dirusak-rusak lagi. Nih persoalan khilafiyah. Ada pernah kejadian. Bagaimana kejadiannya? Masuk ke dalam satu tempat. Gara-gara dia lihat itu seorang perempuan
Yang baca Al-Quran dia tegur, hei ibu-ibu, bu, nih, bagaimana? Ini ibu jangan kuat-kuat baca Al-Quran, ibu dilarang untuk sholat di dalam masjid. Pemahamannya dari mana? Kenapa? Sebenarnya bukan larangan. Kenapa? Rasulullah dulu melarang kaum perempuan untuk sholat itu di dalam masjid dikarenakan kondisi rumahnya itu jauh-jauh jaraknya. Kalau masjidnya di Azikra ini, yang satu rumahnya itu di Simpang, yang satunya lagi di ujung. Kalau dia sholat keadaan sunyi, keadaan gelap, timbul fitnah. Ini di masa Rasulullah. Tapi kalau sudah seperti kita saat sekarang ini, di mana-mana ada penerangan, silakan. Dan bahkan lebih bagus sholatnya berjamaah di dalam masjid. Bagi kaum ibu. Kalau kita bicara anak gadis, mungkin ini yang hadir anak gadis kita hanya berapa persen. Jadi kalau kaum ibu itu silakan sholat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk itu, perbedaan yang terjadi mungkin di kalangan kita, baik di dalam masjid kita ataupun di tempat-tempat yang lain, kita lihat cukup toleransi aja. Berlapang dada kita, beda dengan kita, itu hal yang biasa. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jadi kembalikan semua kepada Allah. Nah, kembalikan semuanya kepada hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian proses kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.